Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Halo siswa-siswi online SMP 1 Manado, terlebih khusus kelas 8. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat di tengah pandemi ini. Sebelumnya, sudah kenal belum dengan guru kalian ini? Perkenalkan, nama saya Mem Asma Ibrahim, guru PKN di SMP Negeri 1 Manado. Kali ini kita masuk pada materi bab 2, pertemuan pertama, dengan judul Menumbuhkan Kesadaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum mulai belajar, mari kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Mem ingatkan kalian agar jangan lupa mengisi daftar hadir di Google Classroom PPKN dan siapkan alat tulis menulis kalian. Pada bab 2 ini terdiri dari 4 subbab. Pertama, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan keempat, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini yang kita akan bahas adalah subbab pertama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 topik. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan dibahas kali ini adalah topik pertama, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum dasar ada 2. Ada yang tidak tertulis dan tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sedangkan hukum dasar tertulis salah satunya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, apakah kalian pernah membaca buku Undang-Undang Dasar 1945? Pasti yang pertama kalian dapati adalah naskah pembukaan. Apa kalian masih ingat upacara yang selalu dilaksanakan setiap hari Senin sebelum pandemi ini? Ya, pasti dalam prosesi upacara terdapat pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Bila kalian lupa, mari kita simak bersama video pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 lainnya? Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, dan 3. Penjelasan. Setelah diamandemen, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 1. Pembukaan dan 2. Pasal-pasal. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari atas pembukaan dan pasal-pasal.
Meskipun pembukaan merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan lebih tinggi ini karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pertama mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya negara Republik Indonesia. Kedua, memuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Ketiga, menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma fundamental negara, pokok kaidah fundamental negara, atau norma pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Ia merupakan norma dasar yang bersifat presupos atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dan karena itu tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi. Ia juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya, termasuk menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Ia juga merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Demikianlah materi tentang kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertemuan pertama kita. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Sebagai tugas, silakan kalian membuat rangkuman kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah memaparkan dalam video pembelajaran ini. Tetap semangat dan rajin belajar walaupun hanya dari rumah. Sampai jumpa di topik berikutnya pada pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.